Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Skarlarasati dari kelas 10A nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Singosari. Dan yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang, kedua raja-raja yang pernah memimpin, ketiga masa kejayaan, keempat fase kemunduran, dan kelima peninggalan, lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Kerajaan Singosari berawal dari sebuah wilayah kecil bernama Tumapel yang terletak di Jawa Timur dan pada awalnya merupakan daerah kebawahan dari Kerajaan Kediri. Tumapel sendiri dipimpin oleh seorang akubu atau sering disebut pemimpin daerah bernama Tunggul Ametu. Pada masa itu, kondisi politik di wilayah Kediri mulai tidak stabil, sehingga membuka peluang munculnya tokoh baru. Seorang pria bernama Ken Arok muncul sebagai sosok ambisius yang ingin merebut kekuasaan. Dengan bantuan seorang empu pembuat keris, ia membunuh Tunggul Ametu dan mengambil alih kekuasaan di Tumapel. Setelah itu, Ken Arok menikahi Ken Dedes, yaitu istri dari Tunggul Ametu, yang menurut kepercayaan saat itu dianggap membawa wahyu kekuasaan. Setelah berhasil menguasai Tumapel, Ken Arok tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian menantang kekuasaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Konflik ini memuncak dalam pertempuran besar yang dikenal sebagai Pertempuran Gender pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Kediri. Kemenangan itu menjadi titik awal berdirinya Kerajaan Singosari dengan Ken Arok sebagai raja pertama yang bergelar sebagai Sri Ranggahajasa Sang Amurwabhumi. Berikut raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari. Yang pertama ada Ken Arok dari 1222 hingga 1227 Masehi. Yang kedua ada Anuspati dari 1227 hingga 1248 Masehi. Yang ketiga ada Tohjaya dari 1248 Masehi. Dan keempat, Ranggabuni alias Wisnuwardana dari 1248 hingga 1268 Masehi. Dan yang terakhir ada Kertajaya dari 1268 hingga 1292 Masehi. Yang pertama ada Ken Arok. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok yang sekaligus menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok awalnya hanya seorang pengawal Tunggul Ametu, seorang aku yang setara dengan camat di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah itu, Ken Arok menaklukkan kerajaan Kediri dan mendirikan kerajaannya di Singosari. Ken Arok hanya memerintah kerajaan Singosari selama 5 tahun karena ia dibunuh pada tahun 1227 oleh seorang suruhan Anuspati, anak Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Anuspati membunuh Ken Arok dengan keris Gandring yang sebelumnya digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Yang kedua ada Anuspati. Setelah membunuh Ken Arok, Anuspati menggantikannya sebagai Raja Kerajaan Singosari. Selama 21 tahun pemerintahannya, tidak banyak diketahui tentang keadaan Kerajaan Singosari. Anuspati kemudian dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok dengan Ken Umang, menggunakan keris Gandring. Yang ketiga ada Tohjaya. Tohjaya naik tahta menggantikan Anuspati sebagai raja ketiga Kerajaan Singosari. Pada masa pemerintahannya, yang hanya berlangsung sekitar beberapa bulan, terjadi pemberontakan oleh orang-orang Rajasa dan Selir. Dalam penyerbuan itu, Tohjaya terbunuh karena terkena tombak. Keempat ada Ranggabuni alias Wisnuwardana. Ranggabuni dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Singosari dengan gelar Sri Haya Wisnuwardana. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia didampingi oleh Mahisa Campaka. Mereka berkuasa selama 20 tahun dengan pemerintah yang dibilang cukup stabil. Yang kelima dan yang terakhir ada Kertanegara. Kertanegara adalah putra dari Ranggabuni yang berhasil mengantarkan kerajaan Singosari menuju di puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singosari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Cita-citanya ini dikenal sebagai Wawasan Nusantara I, dan untuk mencapainya, ini beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara. Yang pertama, perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi.
Dan yang terakhir adalah pemantapan struktur pemerintahan Singosari atas agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Saat tentara Singosari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Kertanegara sendiri diserang oleh Jayakatwang, raja kecil di daerah Kediri. Raja Kertanegara wafat pada serangan ini dan kerajaan Singosari akhirnya runtuh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masa kejayaannya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berada pada masa kejayaannya saat di bawah pemerintahannya raja terakhirnya, yaitu Raja Kertanegara. Kejayaan kerajaan ini terlihat melalui pencapaiannya yang dimiliki oleh Kertanegara. Kertanegara dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, khususnya dalam bidang politik dan keagamaan pada saat memimpin Kerajaan Singosari. Pada masa itu, Kertanegara juga diketahui memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan dan bahasa, serta patuh terhadap aturan agama. Cakrawala Mandala Dwipantara merupakan sebuah wawasan kemaritiman yang digagas oleh Kertanegara. Gagasan ini yang kemudian mempelopori aksi kejayaan yang dimiliki Kerajaan Singosari. Gagasan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam suatu kepemimpinan merupakan gagasan yang dimiliki oleh Raja Kertanegara. Puncak kejayaan dari Kerajaan Singosari juga terlihat dari kerjasama yang terjalin. Hubungan diplomatik yang dimiliki Kerajaan Singosari pada saat itu terlihat pada saat mereka mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Malayu dan Champa yang saat ini bernama Vietnam. Tujuan hubungan diplomatik ini adalah untuk mencegah serangan Mongol yang saat itu diisukan akan melakukan serangan ke wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Kondisi sosial ekonomi budaya dan politik Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara semakin berkembang. Ekonominya maju karena lokasi kerajaannya yang strategis, yaitu di lembah Sungai Berantas. Alhasil kondisi tanahnya dipastikan subur, sehingga mayoritas masyarakatnya menjadi petani. Selain itu, Sungai Berantas juga dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan antar daerah hingga seluruh pelosok negeri, yang akhirnya dimanfaatkan sebagai peluang yang menarik oleh masyarakat untuk berdagang. Selanjutnya ada kondisi politik. Selain kehidupan ekonomi, kondisi politik pada masa Kerajaan Singosari bisa dibilang juga sangat pesat. Hal ini bisa dilihat melalui politik dalam negeri ataupun luar negeri yang dilaksanakan pada masa tersebut. Politik yang dilakukan dalam negeri adalah dengan memperkuat angkatan perang, dan mengganti pejabat pembantu. Sementara itu, politik luar negeri dilakukan dengan menerapkan ekspedisi Pemalayu sehingga menguasai kerajaan Melayu. Ada kondisi sosial. Kehidupan sosial yang terjadi di Kerajaan Singosari cenderung naik turun, sehingga belum stabil. Selama pemerintahan Ken Arok, kondisi sosial kerajaan sangat maju, karena daerah sudah bergabung ke wilayah Kerajaan Tumapel. Namun, sosial kerajaan justru merosot saat kepemimpinan diambil alih oleh anaknya, yaitu Panji Anuspati. Hal ini karena sang raja memiliki hobi sabung ayam yang membuatnya sering mengabaikan urusan kerajaan. Selanjutnya, fase kemunduran. Ketika Kertanegara sedang berfokus untuk bersiap menghadapi serangan dari bangsa Mongol, tiba-tiba muncul serangan dari Jayakatwang di pusat Kerajaan Singosari. Dalam buku mengenai kerajaan-kerajaan Nusantara tahun 2009 karya Denny Prasetyo, serangan Jayakatwang terhadap Kerajaan Singosari berlangsung pada sekitar bulan Mei hingga bulan Juni pada tahun 1292 Masehi. Serangan ini dilaksanakan ketika sebagian besar pasukan Singosari sedang berada di luar ibu kota untuk bersiap menghadapi bangsa Mongol. Jayakatwang menyerang Singosari dari arah utara dan selatan. Pasukan Jayakatwang dibagi menjadi dua, yaitu pasukan utama dan pasukan pengecoh. Pasukan pengecoh Jayakatwang berhasil mengalihkan perhatian dari pasukan Singosari, sehingga pasukan utama bisa leluasa menyerbu istana Singosari. Melalui serangan ini, Jayakatwang berhasil menguasai kerajaan Singosari dan serta membunuh Kertanegara. Pada akhirnya, kerajaan Singosari runtuh pada tahun 1292 bersama wafatnya Kertanegara. Yang terakhir ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Singosari. Yang pertama ada Candi Jawi. Candi Jawi adalah situs sejarah yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Lebih detailnya, candi ini terletak di kaki Gunung Walirang, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini merupakan simbol pendarmaan untuk Raja Kertanegara.
Candi Jawi merupakan Sudarma Haji, yaitu candi kerajaan atau candi negara, yang berarti candi ini di bawah pengawasan Dharma Yaksa atau pejabat tinggi kerajaan yang mengurusi persoalan agama. Alasan Kertanegara membangun candi ini jauh dari pusat kerajaan Singosari, yaitu di Malang, berkaitannya dengan kepercayaan yang dianut oleh raja tersebut, yakni sinkretisme Siwa Buddha. Ceritanya, banyak masyarakat di daerah tersebut adalah pengikut ajaran yang sama dengan Kertanegara. Fungsi dari Candi Jawi adalah tempat pendarmaan Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singosari yang wafat pada tahun 1292 Masehi. Dengan dibangunnya candi ini, Kertanegara pun didarmakan sebagai Siwa Buddha. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1304 Masehi. Makna simbol pada Candi Jawi ini pun bisa diketahui melalui latar belakang dari kebudayaan dan agama yang membentuknya. Panjang Candi Jawi adalah 14,24 meter, lebarnya sekitar 9,55 meter, dan dibangun dengan ketinggian 24,5 meter, menempati lahan yang cukup luas. Dengan demikian, termasuk kategori candi yang tinggi dan juga ramping. Bangunan Candi Jawi dibuat dari batu andesit, disertai dengan pagar batas setinggi 2 meter yang mengelilingi. Selanjutnya ada Candi Singosari. Candi Singosari berlokasi di Desa Candirego, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, atau sekitar 9 km dari kota Malang ke arah utara. Candi ini terletak di lembah antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna dengan ketinggian 512 meter di atas permukaan laut. Candi Singosari dibangun sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara yang juga merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Penghormatan Raja Kertanegara terwujud dalam 3 arca yang melambangkan tirkaya atau nilau yang paling dianggap agung, yakni yang pertama ada Siwa Buddha dalam bentuk Bhairawa yang melambangkan Nirmanakaya. Yang kedua ada Ardhanari yang melambangkan Sambhogakaya. Yang ketiga ada Jina dalam bentuk Aksobhya yang melambangkan Dharmakaya. Selanjutnya ada Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang. Candi ini berjarak sekitar 20 km ke arah timur dari kota Malang. Dibangun pada tahun 1248 Masehi, tak lama pasca upacara pemakaman Karda yang diadakan untuk Raja Anuspati. Candi Kidal erat kaitannya dengan kematian dan jasa-jasa Raja Anuspati terhadap Kerajaan Singosari. Kisah ini tercatat dalam kitab Negara Kertamagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 saat masa kejayaan Majapahit. Dalam kitab ini dituliskan bahwa Anuspati adalah anak dari Rangga Rajasa Sanggirinata Putra, yaitu Ken Arok, yang merupakan pendiri kerajaan Tumapel atau Singasari. Lalu pada tahun 1227 Masehi, Anuspati menggantikan ayahnya dan diangkat menjadi raja. Di bawah pimpinannya diceritakan bahwa kerajaan Singosari dalam kondisi makmur dan tenang, hingga digantikan putranya yaitu Wisnuwardana pada tahun 1248 Masehi. Di tahun inilah Candi Kidal menjadi tempat upacara pemakaman untuk ayahnya Anuspati agar dipuja seperti Dewa Siwa. Bangunan Candi Kidal terbentuk bujur sangkar, sisinya berukuran 8,36 meter dan punya penampilan. Juga tangga masuk di bagian barat. Bentuk candi ini terlihat ramping seperti Candi Gaya Jawa Timur, dengan kaki candi besar dan agak tinggi, serta tubuh candi yang dibangun agak menggeser ke belakang. Kemudian bila dilihat pada bagian atas, berbentuk seperti piramida dengan puncaknya berbentuk kubus. Bila digambarkan secara utuh, Candi Kidal terdiri dari 3 bagian, yakni kaki candi, badan candi, dan atap candi. Selanjutnya ada Candi Jago. Lokasi Candi Jago terletak di Kabupaten Malang atau sekitar 22 km ke arah timur kota Malang, tepatnya di Dusun Jago, Kecamatan Tumpang. Bagi masyarakat setempat, julukan terhadap candi tersebut ialah Candi Cungkup atau Candi Tumpang. Berdirinya Candi Jago ini dilatar belakangi oleh penghormatan Raja keempat Kerajaan Singosari, yakni Sri Raja Wisnuwardana yang memimpin pada tahun 1248 Masehi
hingga 1268 Masehi oleh anaknya yaitu Raja Kertanegara. Kemudian dalam Pupu 41 Gatra keempat, Negara Kertamagama tertulis bahwa Raja Wisnuwardana menganut agama Siwa Buddha, yaitu aliran keagamaan campuran antara Hindu dan Buddha. Menurut kitab Negara Kertamagama dan Pararaton, Candi Jago dibangun selama 12 tahun, yaitu dimulai pada tahun 1268 Masehi dan selesai di tahun 1280 Masehi. Kemudian di tahun 1343 Masehi atau pada pemerintahan Kerajaan Majapahit, candi ini direnovasi saat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno oleh Raja Adyawarman yang juga masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Candi Jago juga sering dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk, sehingga tahun 1359 Masehi bentuk keseluruhan Candi Jago adalah segi 4 dengan panjang 23,71 meter, dengan lebar 14 meter dan tinggi sekitar 9,97 meter. Di bagian dasar berbentuk teras beruntung dengan susunan semakin mengecil ke atas. Sayangnya, saat ini belum mendapatkan pemugaran atau perbaikan, sehingga beberapa bagian itu sudah tidak lengkap dan hanya tersisa kaki candi dan beberapa bagian-bagian candi. Selanjutnya ada Prasasti Mula Malurung. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang ditemukan pada tahun 1975 di dekat Kediri dan kemudian disimpan dalam Museum Nasional di Jakarta. Naskah prasasti ini telah diterjemahkan dan dianalisis oleh Slamet Muljana dan dimuat dalam bukunya, yaitu Nagara Kertatagama dan Tafsir Sejarahnya pada tahun 1979. Naskah prasasti ini diperkiraan terdiri atas 10 lempeng, namun lempengan kedua, keempat, dan keenam tidak ditemukan. Lempengan pertama berisi perintah Kertanegara untuk menerbitkan prasasti sebagai piagam pengesahan anugerah Batara Parameswara dan Seminingrat penguasaan Jawa. Lempengan ketiga berisi pengabdian Pranaraja terhadap raja-raja sebelumnya. Kertanegara disebut sebagai putra Seminingrat dan Waninghyun. Waninghyun adalah putri Parameswara. Pengganti Parameswara adalah Kuningbiaya. Lalu Tohjaya. Sepeninggalan Tohjaya, Seminingrat menyatukan kembali kerajaan Tumapel. Lempengan kelima berisi kesetiaan Pranaraja terhadap Seminingrat, juga berisi puji-pujian untuk Seminingrat. Lempengan ketujuh berisi lanjutan nama-nama raja bawahan yang diangkat oleh Seminingrat, antara lain Kertanegara di Kadiri dan Jayakatwang di Gelang-Gelang. Lempengan ke-8 berisi ungkapan terima kasih para abdi yang dipimpin oleh Ramapati atas anugerah raja. Lempengan ke-9 berisi anugerah untuk Pranaraja adalah Desa Mula dan Malurung. Disebutkan pula, Seminingrat adalah cucu Batara, Siwa, pendiri kerajaan. Lempengan ke-10 berisi perintah Seminingrat melalui Ramapati supaya Kertanegara mengesahkan anugerah tersebut untuk Pranaraja. Ada Prasasti Maribong. Prasasti Maribong berasal dari tahun 1264 Masehi, ketika kerajaan Singosari diperintah oleh Raja Wisnuwardana. Prasasti Maribong atau Prasasti Trowulan II ditemukan di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini terbuat dari lempengan tembaga berukuran 40,1 x 11,8 cm. Isinya terdiri atas 6 baris tulisan dalam bahasa Sanskerta dan aksara Jawa kuno. Prasasti Maribong menyebutkan gelar Wisnuwardana adalah Sri Sakala Kala Mada Dumardana Kama Leksana Nambaseka Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat. Kemudian kitab Negara Kertatagama, Wisnuwardana adalah anak Anuspati yang naik tahta pada tahun 1248 dan memerintah hingga 1268 Masehi. Prasasti Maribong dinyatakan bahwa pada 28 Agustus 1264, Wisnuwardana menganugerahkan desa Maribong sebagai tanah perdikan atau bebas pajak. Selain itu, pada prasasti ini disebutkan bahwa Swapi Tamahastamagna Binasrantaloka Palaka, yang artinya
kakeknya yang telah menenteramkan dan mempersatukan dunia. Menurut pendapat Jalmoens, yang dimaksud dengan kakeknya yang telah menenteramkan dan mempersatukan dunia adalah Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari yang terkenal sebagai raja yang menyatukan dan memelihara keamanan Pulau Jawa. Selanjutnya ada Prasasti Burade. Prasasti Burade adalah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arca Mahasopya dan di sebuah tempat bernama Burade, sehingga prasastinya disebut Prasasti Burade. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan bertarik 1211 Saka atau sekitar 21 November tahun 1289 Masehi. Arca tersebut sebagai penghormatan dan perlambangan bagi Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari, yang dianggap oleh keturunannya telah mencapai derajat Cina, yaitu Buddha Agung. Sedangkan tulisan prasastinya terletak di atas lapik arca Buddha tersebut, yang melingkar pada bagian bawahnya. Prasasti ini berbentuk sajak 19 bait, yang diantaranya menceritakan tentang seorang pendeta sakti bernama Arya Barat yang membelah tanah Jawa menjadi 2 kerajaan dengan air ajaibnya yang ada di Kendi, sehingga masing-masing belahan menjadi Janggala dan Pangjalu. Pembelahan ini dilakukan untuk menghindari perang saudara antar 2 pangeran yang ingin berperang merebutkan kekuasaan. Arca Dwarapala. Arca Dwarapala merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Singosari yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Arca ini berfungsi sebagai penjaga gerbang yang melambangkan kekuatan dan perlindungan terhadap tempat yang dianggap suci. Dengan wujud raksasa yang berwajah tegas dan membawa gada, Dwarapala dipercaya mampu menghalau segala bentuk kejahatan atau energi negatif. Selain itu, keberadaannya di pintu masuk juga menjadi simbol batas antara dunia luar yang bersifat biasa dengan dunia dalam yang sakral, sehingga setiap orang yang masuk diharapkan memiliki niat yang baik dan hati yang bersih. Yang terakhir ada Arca Prajnaparamita, yaitu satu peninggalan terkenal dari masa kerajaan Singosari. Arca ini menggambarkan Dewi Prajnaparamita, yaitu simbol kebijaksanaan tertinggi dalam ajaran Buddha Mahayana. Arca ini dikenal sangat indah dan halus, bahkan dianggap sebagai salah satu karya seni pahat terbaik di Indonesia. Raja Prajnaparamita dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Banyak yang meyakini bahwa arca ini merupakan perwujudan dari tokoh penting kerajaan, seperti permaisuri atau anggota keluarga kerajaan yang dipahat sebagai dewi kebijaksanaan. Secara filosofi, arca ini melambangkan kesempurnaan ilmu, ketenangan batin, dan kebijaksanaan yang menjadi tujuan tertinggi dalam kehidupan spiritual. Sekian pembahasan mengenai Kerajaan Singosari dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.